Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Ramawati, NIM 2311029 dari kelas PAI 5A. Nah, di sini saya akan membuat tugas video tentang materi model kepemimpinan eksekutif untuk memenuhi tugas kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Ali Masyar MPDI. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi yang pertama yaitu pengertian model kepemimpinan eksekutif, dan yang kedua ciri-ciri kepemimpinan eksekutif, yang ketiga fungsi kepemimpinan eksekutif, yang keempat tipe dan gaya kepemimpinan eksekutif, dan yang kelima contoh kepemimpinan eksekutif, keenam kelebihan dan kekurangannya, lalu yang ketujuh relevansi dalam kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pengertian dari model kepemimpinan eksekutif. Nah, model kepemimpinan eksekutif adalah gaya atau pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada pengambilan keputusan strategis, manajemen, kinerja tinggi, dan tanggung jawab penuh terhadap hasil organisasi. Nah, seorang pemimpin eksekutif tidak hanya mengarahkan bawahan, tetapi juga berperan sebagai visioner, pengambil kebijakan, dan penggerak utama perubahan. Nah, menurut Handoko, kepemimpinan eksekutif merupakan kemampuan seseorang pemimpin tingkat atas untuk mengordinasikan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Maksudnya di sini mencapai tujuan strategis dalam jangka panjang. Lalu materi yang kedua yaitu ciri-ciri kepemimpinan eksekutif. Nah, dalam pemimpin eksekutif memiliki karakteristik khusus antara lain yaitu yang pertama berorientasi pada misi dan berorientasi pada visi dan misi organisasi. Nah, di sini ia selalu memikirkan arah jangka panjang dan strategi keberlanjutan organisasi. Lalu yang kedua yaitu kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang tajam. Maksudnya di sini yaitu mampu memecahkan masalah kompleks dengan cepat dan dengan tepat. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu komunikatif dan inspiratif. Nah, di sini maksudnya yaitu dalam menyampaikan ide besar dengan cara yang memotivasi antar anggota tim. Lalu yang keempat yaitu berani mengambil resiko. Di sini maksudnya berani mengambil resiko itu yaitu pemimpin eksekutif berani keluar dari zona nyaman mereka yaitu untuk kemajuan organisasi. Lalu yang kelima dan yang terakhir ini yaitu akuntabel dan bertanggung jawab. Nah, di sini beliau harus selalu siap mempertanggungjawabkan hasil keputusan kepada stakeholder. Nah, lalu materi yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan eksekutif. Nah, fungsi utamanya yaitu mencakup antara lain yang pertama perencanaan strategis. Nah, di sini perencanaan strategisnya yaitu menentukan arah dan kebijakan jangka panjang organisasi. Lalu yang kedua pengorganisasian, yaitu mengatur struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, di sini memberi pengarahan atau memberi inspirasi arahan kepada seluruh anggota tim. Lalu yang keempat pengawasan, yaitu memantau pelaksanaan strategi dan mengevaluasi hasilnya. Lalu yang kelima dan yang terakhirnya itu yaitu pengambilan keputusan. Di sini mengambil keputusan penting berdasarkan data, intuisi, dan pengalaman. Nah, selanjutnya ada materi tipe atau gaya kepemimpinan eksekutif. Nah, di dalam praktiknya model kepemimpinan eksekutif bisa tampil dalam berbagai gaya, yaitu yang pertama transformasional. Nah, pemimpin berfokus pada perubahan dan inovasi serta memberdayakan anggota. Lalu yang kedua transaksional. Di sini transaksional yaitu pemimpin menekankan pada hasil dan penghargaan
atau hukuman berdasarkan kinerja. Lalu yang ketiga yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan mampu memengaruhi dengan karismanya. Lalu yang keempat yaitu demokratis. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu yang kelima yaitu situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan kemampuan tim. Lalu materi selanjutnya yaitu contoh kepemimpinan eksekutif. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, kepala sekolah yang mampu membuat kebijakan inovatif, mengembangkan visi sekolah unggul, dan mengelola guru serta staf secara profesional. Lalu yang kedua, dalam pemerintahan, seorang kepala daerah atau menteri yang membuat kebijakan strategis demi kemajuan daerah atau sektor tertentu. Lalu yang ketiga, dalam perusahaan atau CEO yang menetapkan strategi bisnis jangka panjang dan menginspirasi karyawan untuk mencapai target besar. Lalu, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kepemimpinan eksekutif. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Lalu yang kedua, mendorong inovasi dan daya saing. Lalu yang ketiga, membangun budaya kerja profesional. Di sini, kekurangannya yaitu ada dua. Yang pertama, jika terlalu otoritatif dapat menimbulkan jarak dengan bawahan. Lalu yang kedua, keputusan strategis yang salah bisa berdampak besar bagi organisasi. Lalu materi selanjutnya yaitu relevansi dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada dalam konteks pendidikan, model kepemimpinan eksekutif sangat penting karena kepala sekolah atau pengawas pendidikan harus menjadi manajer profesional dalam pengelola lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, mampu menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi, menjadi teladan dan motivator bagi guru dan peserta didik. Di sini, menurut Mulyasa, kepala sekolah sebagai pemimpin eksekutif harus mampu berperan sebagai edukator, manajemen, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Lalu materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari model kepemimpinan eksekutif merupakan pendekatan kepemimpinan tingkat tinggi yang berfokus pada visi strategis, efektivitas, organisasi, dan tanggung jawab kinerja. Dalam dunia pendidikan maupun organisasi lain, tipe kepemimpinan ini menjadi kunci untuk mencapai perubahan dan kemajuan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.